Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Permatasari dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 22101058. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia dan hukum pidana yang merupakan tugas UTS dari dosen pengampu Bapak Fahmi Amriko SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Sistem Hukum di Indonesia dan Hukum Pidana. Baiklah, sebelum kita mengetahui definisi sistem hukum secara keseluruhan, kita harus tahu dulu apa sih definisi sistem. Nah, sistem itu adalah himpunan dari kumpulan suatu unsur yang saling terorganisasi, yang saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Sedangkan hukum berasal dari bahasa Arab, Rechts berasal dari bahasa Jerman atau Belanda, Law berasal dari bahasa Inggris, dan Lei berasal dari bahasa Prancis. Nah, jadi pengertian hukum secara keseluruhan itu adalah kumpulan peraturan yang berisi norma-norma dan sanksi-sanksi. Hukum bersifat memaksa karena hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib di dalam kehidupan masyarakat. Berikut beberapa definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama ada Lane. Lane mengatakan bahwa definisi hukum itu merupakan aturan yang harus dipatuhi manusia di dalam masyarakat. Yang kedua ada Thomas Hobbes. Thomas Hobbes mengatakan bahwa hukum adalah kebebasan berbuat sesuatu. Sedangkan yang ketiga ada Apeldoorn. Apeldoorn mengatakan bahwa hukum tidak ada definisi yang tepat. Unsur-unsur hukum yang pertama ada aturan-aturan, yang kedua mengatur tingkah laku manusia, yang ketiga bersifat konkret, yang keempat bersumber dari kebiasaan, yang kelima bentuknya tertulis dan tidak tertulis, yang keenam itu ada bersifat memaksa, dan yang ketujuh akibat hukum bagi yang melanggarnya. Menurut Harold Bergerman, sistem hukum adalah keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik yang karena itu dapat dibedakan dengan dilihat dari ciri-cirinya dan kaidah sosial yang lain. Nah, jadi pengertian keseluruhan dari hukum itu adalah suatu susunan antara tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, norma-norma yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini berkembang di wilayah Eropa yang sering disebut dengan civil law, yang berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku dikarenakan di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6. Dan prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental ini, kepastian hukumnya tuh hanya dapat diwujudkan kalau tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis. Yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon yang merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, di Kanada, dan di beberapa negara Asia lainnya. Nah, di dalam sistem hukum Anglo-Saxon ini, sumber hukumnya itu berasal dari putusan-putusan hakim dan pengadilan yang mewujudkan kepastian hukum. Nah, yang ketiga ada sistem hukum adat. Nah, sistem hukum adat ini adalah sistem hukum dalam kehidupan sosial di Indonesia. Istilah hukum adat ini berasal dari bahasa Belanda yaitu adatrecht yang dikemukakan oleh Snoek Hougrons, yaitu contohnya hukum adat Melayu. Nah, di dalam hukum adat Melayu ada yang di dalam pernikahan adat Melayu itu ada yang namanya tepuk-tepung tawar. Nah, tepuk-tepung tawar tersebut itu merupakan ritual adat yang berupa pemberian rasa syukur dan doa ungkapan kepada kedua mempelai yang dilakukan oleh sesepuh, keluarga atau tokoh adat. Yang keempat ada sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini dianut oleh masyarakat Arab yang berkembang di Asia, Afrika, Kanada, Eropa, Amerika Serikat secara individual atau kelompok. Nah, sistem hukum ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, Qiyas, dan lain sebagainya. Dasar hukum Islam ini mengatur segi pembangunan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana? Hukum pidana itu berasal dari kata ius pionale yang berarti sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau perintah-perintah di mana terhadap pelanggarannya dikenakan ancaman dan hukuman. Nah, hukum pidana ini menurut ahli
Ada menurut Muljatno. Nah, menurut Muljatno bahwa ia mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, selain dari hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum-hukum tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material itu adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman mengatur pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana. Sedangkan hukum pidana formil itu adalah sejumlah peraturan yang merupakan cara-cara negara untuk memberikan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana atau delik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, delik formil. Delik formil itu ialah suatu tindakan atau sikap yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Nah, contohnya itu pada pasal 297 KUHP, yaitu perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, itu diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Yang kedua ada delik material. Nah, delik material ini tuh merupakan akibat atau suatu sikap tindak dari perkelakuan tersebut. Nah, contohnya itu ada di pasal 359 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kelakuannya menyebabkan kematian seseorang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistem hukum di Indonesia dan hukum pidana. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.